Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di akuntansi keuangan lanjutan 2. Hari ini kita membahas tentang pemilikan tidak langsung ya. Indirect holding. Ya, jadi pemilikan tidak langsung ini contohnya begini. Misalkan ini ada 3 perusahaan ya. Ini contohnya ada 3 perusahaan, PT Semar, kemudian PT Gareng, dan PT Petro. Ya, di sini ada, mohon maaf, ini hanya sekedar contoh saja ya. Jadi ada 3 perusahaan, PT Semar, PT Gareng, dan PT Petro. PT Semar menguasai 80% saham PT Gareng. Jadi sini kita lihat, menguasai 80% PT Gareng. Kemudian PT Gareng menguasai 60% saham PT Petro. Nah, pada saat PT Semar menguasai mengakuisisi ya 80% saham PT Gareng itu, dia mempunyai harga pokoknya adalah 160.000. Kemudian PT Gareng pada saat diakuisisi oleh PT Semar, dia mempunyai harga 90.000 dan mempunyai laba 50.000. Kemudian PT Petro pada saat dia memperoleh laba, setelah diakuisisi dia memperoleh laba 30.000. Nah, di sini ini yang kita bahas, karena kenapa dikatakan pemilikan tidak langsung ya, karena di sini ada hubungan 3 perusahaan. Ada yang PT Semar ini kita katakan perusahaan induk. Kemudian PT Gareng ini kita namakan perusahaan anak. Kemudian PT Petro kita namakan perusahaan cucu. Jadi ada 3 perusahaan yang saling berkaitan ya. Jadi saling berkaitan. Jadi nanti PT Semar menguasai Gareng, PT Gareng menguasai PT Petro. Jadi di sini ada induk, anak, dan cucu. Nah, kemudian pada saat mencatat nanti, misalkan kita mencari berapa kepemilikan hak kepemilikan PT Semar terhadap PT Gareng, maka caranya adalah PT Gareng mencatat hak kepemilikan terhadap PT Petro. Jadi misalkan di sini PT Petro itu memperoleh laba 30.000 dan PT Gareng menguasai 60%. Maka nanti kalau misalkan metode equity yang digunakan, maka hak kepemilikan PT Gareng terhadap PT Petro adalah sebesar 60%. Jadi 60% dikalikan dengan 30.000. Itu hak PT Gareng terhadap laba PT Petro. Nah, kemudian kalau misalnya kita mencari berapa hak kepemilikan PT Semar terhadap PT Gareng, maka yang tadi sudah kita hitung tadi kan 60% kali 30.000. Maka hasilnya berapa? Nanti ditambah dengan laba milik PT Gareng sendiri, baru hasilnya dikalikan dengan persentase kepemilikan PT Semar terhadap PT Gareng. Jadi seperti itu. Jadi kita hitung dulu berapa laba anak terhadap PT cucu. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan laba PT anak sendiri. Nah, setelah ketemu, nanti baru kita kalikan dengan persentase kepemilikan induk terhadap anak. Gitu ya. Itu kalau metode yang dipakai adalah metode equity. Nah tadi dari penjelasan tadi kita misalnya begini. Nah, di sini kalau misalkan berapa laba cucu kan 30.000. Hak kepemilikan anak terhadap cucu adalah 60%. Maka 60%-nya ini kita kalikan dengan laba perusahaan cucu atau PT Petro ya. Jadi ini sama dengan 18.000. Jadi itu kan 60%-nya. Nah, kalau kita mencari berapa jumlah laba anak, maka tadi jumlahnya yang 18.000 ditambah dengan 50.000 itu adalah laba milik anak sendiri. Maka 68.000. Ini adalah laba milik anak ya. Setelah menghitung berapa penguasaan anak terhadap cucu. Sehingga kalau misalkan kita menghitung berapa jumlah hak induk terhadap anak, maka tinggal 68.000 tadi dikalikan dengan persentase kepemilikan induk terhadap
anak gitu ya. Kemudian berikutnya, maka jumlahnya sama ya. Jadi itu yang kita mencatat kalau metode EQT ya. Nah, itu kemudian kalau misalkan berapa hak minority interest-nya. Nah, minority interest-nya tinggal berarti minority interest milik anak adalah karena tadi dikuasai 80%, maka minority interest-nya adalah hanya 20%. 20% dikalikan dengan 68.000. Jadi setelah menguasai cucu, maka tadi kan 68.000. Maka kita bagi, kepentingan mayoritasnya adalah 80%, jadi kepentingan minoritasnya adalah 20%. Maka 20% dikalikan dengan laba anak itu sendiri. Jadi 20% dikalikan dengan 68.000. Nah, itu yang contoh pertama. Demikian untuk contoh yang kedua nanti akan saya jelaskan dalam video pembelajaran tersendiri. Ya, demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.